Sebagaimana pujian ini mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan hati kami, yang senantiasa menolong di saat yang tepat, memberikan keamanan dan bahkan kenyamanan di saat kami membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Dan kekuatan Tuhan pun kami yakini ada bersama dengan sabda firman Tuhan, di mana kami yakin bahwa dalam setiap firman-Mu terkandung kekuatan sekaligus pengharapan bagi setiap kami yang membutuhkan. Ada penghiburan yang nyata dari setiap kebenaran firman Tuhan. Ada sukacita yang tak terbatas ketika kami merenungkan, mempercayai, dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kami kembali untuk datang di hadirat Tuhan, membawa hati dan pikiran kami untuk kembali disegarkan, untuk kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menjamah hati kami, Engkau yang menguasai telinga kami, pikiran kami, mata kami, dan semua yang ada dalam diri kami ini, untuk benar-benar terfokus ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini, kuasai setiap kami yang ada di tempat ini, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau yang maha sempurna, Engkau yang tak terbatas, yang memampukan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat, menjadi penyampai apa yang Tuhan kehendaki bagi jemaat-Mu sekalian. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, dan tinggallah di dalam tempat ini dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa, mengucap syukur, dan kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sumu. Perasaan tadi pagi ya mendung ya, tapi kok ya ternyata kok sumu enggak karuan. Nggak apa-apa ya, agak gelap-gelap sedikit ya. Yang penting suaranya ya. Masih di dalam tema kita pada bulan ini, yaitu mengawali dengan berserah kepada Tuhan. Mengapa hidup harus berserah? Mengapa hidup orang Kristen itu harus tetap percaya, bahkan harus tetap berjuang? Sesulit apapun kehidupan harus tetap percaya, harus tetap berjuang. Mengapa? Saudara, kalau Anda sadari bahwa ini ada cuplikan lagu. Tak ada yang abadi. Sore ini tak bawakan kalau pas saya menyampaikan firman itu. Tak ada yang abadi. Apa tujuannya? Supaya kita itu selalu ingat bahwa di dunia ini nggak ada yang abadi.
Tidak ada kesenangan yang abadi pun juga demikian. Tidak ada kesusahan, kesedihan, kesakitan yang abadi. Sebab itu hidup harus tetap berserah. Sebab itu hidup harus tetap diperjuangkan. Karena kalaupun hari ini kita bersuka cita, kalaupun hari ini kita berkecukupan, belum tentu besok masih ada. Maka tetaplah berjuang. Kalaupun hari ini kita sedang sakit, kalaupun hari ini kita sedang sedih, sedang susah, besok belum tentu. Mungkin besok adalah hari bahagia Anda, atau bahkan lebih susah. Kita tidak tahu. Sebab itu mari tetap berjuang, mari tetap berserah. Tetap percaya kepada Tuhan walau apapun yang terjadi. Tidak ada yang abadi. Termasuk setiap tantangan, setiap masalah, setiap persoalan, setiap beban kehidupan kita, cobaan dan lain sebagainya. Tidak ada yang abadi. Sebab itu Daud menyampaikan perasaannya, menyampaikan keyakinan imannya yang ia tuliskan di dalam kitab Mazmur 24 ayat yang ketiga. Daud menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang keempat, pasalnya 23 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Dalam bahasa aslinya kata yang menghibur aku itu diterjemahkannya lebih menenangkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan comfort atau nyaman atau damai. Artinya bahwa gada dan tongkat Tuhan itu tidak hanya sekedar memberi penghiburan, gak cuma sebagai penghibur, tetapi memberi kedamaian, memberi kenyamanan. Walaupun apa? Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah ini menarik. Sini-sini ya. Pakai bahasa aslinya. Tidak usah tak baca nih bahasa aslinya. Tetapi Anda cukup mengerti maknanya saja. Berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan. Kata berjalan ini kalau diterjemahkan atau dilihat dari bahasa aslinya, terjemahannya menjadi berjalan melewati, berjalan melalui, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau omongan saya salah, saya minta maaf, aku duduk wong Inggris gitu ya. Do I walk through. Do I walk through. Yang artinya aku berjalan melalui, aku berjalan melewati. Apa maksudnya? Melewati apa? Lembah kekelaman. Apa maksudnya? Bahwa sekelam apapun hidup kita, sesusah apapun kehidupan kita, sesedih apapun kita hari ini mungkin, firman Tuhan katakan kita hanya akan berjalan melewatinya. Kita tidak akan tinggal tetap di dalamnya. Walaupun ada lembah kekelaman, kita hanya akan melewatinya. Dan kita tidak pernah diizinkan Tuhan untuk tetap tinggal di Amin. Artinya tidak pernah sekalipun Tuhan membuat hidup kita itu tetap hidup menderita selamanya. Tidak akan pernah. Amin. Tetapi Tuhan mengizinkan kita berjalan melewati itu semua. Untuk apa? Untuk menjadikan karakter kita, iman kita menjadi semakin kuat hari lepas.
selamanya hidup penuh masalah. Tidak akan selamanya hidup penuh dengan penderitaan, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup menetap atau selamanya di dalam beban berat itu, tetapi Tuhan pasti akan mengizinkan kita ada di sana untuk melewati semua itu supaya kita semakin kuat. Dan percayalah, seperti roda yang terus berputar, cop pentil. Nah, tahu cop pentil lah? Setiap roda kan pasti ada copnya, pentilnya untuk masukkan angin. Cop pentil itu tidak selalu ada di bawah selamanya. Mengapa? Karena roda itu berputar. Maka kalau hari ini Anda merasa sedang ada di bawah dengan segala situasi kondisi kehidupan, entah itu ekonomi, entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah beban hidup apapun bentuknya, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah apapun juga, pekerjaan dan sebagainya, percayalah bahwa kita tidak akan selamanya diizinkan Tuhan terus ada di bawah. Ada waktu bagi Tuhan untuk mengerjakan bagiannya bagi kita. Pak, tapi kalau aku kesuwen ya Pak nengi sore Pak. Masa kayak dhisik gak munggah-munggah. Masa dari dulu gak naik-naik Pak, gak nengi sore. Kalimat selanjutnya akan menjawab. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam bahasa aslinya lembah kekelaman ini dituliskan cukup jelas. Dan kemudian disadur dalam bahasa atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the valley of the shadow of death. The valley of the shadow of death. Shadow of death. Shadow tahu shadow? Bukan eye shadow. Nah, eye shadow ki apa? Sidik-sidik belajar bahasa Inggris. Mongko aku yo rong pinter banget, yo belajar bareng-bareng. The shadow of death. Like death, ngerti death? Ora daddy lo. Death tahu death? Is death. Apa? Mati. Shadow tadi apa? Bayangan. Jadi kalau terjemahkan gini, sekalipun aku berjalan lewat melalui lembah bayangan hitam, bayangan kematian. Kemali hitam iso kon ndi hitam mo. Ora nek black Sekalipun aku berjalan melewati lembah bayangan kematian. Luweh angker kan kesane kan? Tapi itu tulisan aslinya, makna aslinya, arti aslinya tuh itu. Aku tidak takut bahaya. Nah, menjawab tadi pertanyaan, Pak, piye kalau saya terlalu lama iki, Pak? Kok ora munggah-munggah to, Pak? Kok nek ngisor terus to, Pak? Kok nangis terus, kok sedih terus, masa uripku ya terus kene. Mari kita belajar dari sifat bayangan. Kalau itu adalah bayangan kematian, yang pertama yang kita perlu pelajari. Kalau Anda sadar, bayangan itu, bayangan jenengan, bayangan tripod, lebih besar dari objeknya, dari aslinya. Karena terjadi proses apa Pak Ari namanya Pak Ari? Pembiasan, kok pembiasan? Apa namanya Pak kalau dalam ilmunya? Pantulan. Apa? Ya itulah pokoknya, lihat kursinya kita luwih dawa gitu. Daripada aslinya, bayangan kursi itu. Pak Eko loh, dari situ sampai tekan buri kono kalau bayangannya. Terlihat lebih artinya apa? Seringkali kita takut pada bayangan. Bayangan itu kalau kita mau ibaratkan, bayangan itu seperti sesuatu yang, bayangan itu kan gak nyata toh. Bayangan itu kan gak nyata toh.
Kalau ada orang yang takut pada bayangan, berarti orang itu takut kepada sesuatu yang tidak nyata. Atau kalau dalam pengaplikasiannya dalam hidup, orang itu berarti sedang takut pada sesuatu yang belum tentu ada, belum tentu terjadi. Pokok wedi wae uripe. Takut saja uripe. Hidupnya itu loh penuh dengan ketakutan. Apalagi kalau mengacu kepada sifat bayang ini tadi. Bahwa bayangan itu selalu tampak terlihat lebih besar dari objeknya. Nah, itulah cara iblis, gede-gede nih, membesar-besarkan. Supaya apa? Supaya kita makin hidup dalam ketakutan. Supaya apa? Supaya kita hidup semakin dalam kekhawatiran. Urung dilakoni wes, aku gak iso loh. Pasti kok mesti susah loh. Urung dilakoni. Ya saya sampai hari ini tim formatur belum selesai menyusun tim perancang. Kenapa? Ada satu posisi yang angel golek-golekane wonge. Kabeh do nolak. Alasannya apa? Rata-rata saya belum mampu, saya belum sanggup. Weh Pak, lek nyekel duit gereja iki terlalu gede. Terlalu luas. Durung wis wedi karo bayangan yang digedek-gedekne karo hati-hati. Jadi Pak Eko, Pak Ketua. Ini Mas Januari Mei akhir loh. Mau kapan perancang akan terbentuk? Mau kapan program akan berjalan? Kan ngesakne Pak Gembalamu tuh akhirnya. Programnya rak melaku, visi-misinya rak melaku kan akhirnya. Ora ada perancangnya. Gue sing salah kok. Gembala sidang rak gelem kerja, rak gelem gawe program. Lah iki saya dijak gawe programnya orang ketemu loh. Tapi dah, cobaan kebakaran baik, Pak. Baik. Mung rodok sithik rodok sithik khawatir, rodok sithik takut. Nah, iki aja gelem diweden-wedeni karo iblis. Sebab apa? Bayang-bayang itu, ketakutan itu tidaklah nyata. Seringkali saya sampaikan, Ayub berkata, apa yang kutakutkan, apa yang kukhawatirkan, itulah yang menimpa aku. Maka jangan mau dikuasai ketakutan itu. Lah belum mau apa-apa wis ngomong Pak, lah terus kapan aku berhenti sedih Pak? Sudah. Percaya saja pada Tuhan akan ada waktunya. Lah lek sesuk aku jadi sedih piye Pak? Ojo dikuasai oleh ketakutan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang sekarang sedang Tuhan kerjakan untuk kita. Saya sudah diindoki piye ya? Piye dadi induk ya gitu. Kayak wong Kediri bilang gitu. Susah. Angel dan sebagainya. Mari kita singkirkan bayang-bayang ketakutan itu dan terus bergerak maju. Amin. Jangan mau dikuasai oleh ketakutan kita. Sebab iblis selalu membuat itu terjadi supaya kita hidup terus dihantui, dibayang-bayangi oleh ketakutan sehingga lupa bahwa ada Tuhan yang sangat baik sedang menjaga hidup kita. Orang lek terlalu takut kae, wong lek saking kewedene lali leh duwe itu. Siapa yang sampai hari ini orang lanang khususnya wedok yang nek ngene kamar mandi, kalau mau ke kamar mandi takut. Sapa? Mending ngacung dhewe daripada tak sebut namane engko Pak Yulius khotbah duding-duding ngono kowe. Ngacung dhewe. Sapa sing ndek kamar mandi takut ora lanang ora wedok? Ora wong wedok tok lho, wong lanang ya nek wedine lho. Kuwi ngacung kuwi. Burine buwit iki ngacung. Cah cilik lanang kuwi lho. Ngacung. Ketika kita dikuasai ketakutan, lah kok gak eling loh, aku duwe Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar daripada segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, betul? Ngapa? Karena keweden, saking wedine. Itu tujuan iblis. Maka ketika itu terjadi dalam hidup Anda dan saya, maka iblis bersorak sorak. Yang kedua, sifat bayangan. Bahwa bayangan itu
tidak ada yang bisa menyentuh apalagi menyakiti objeknya. Jangan pernah tumon Pak Eko ditutuk karo bayangannya. Paling boleh gak iskia ya buibit sing saking jengkelnya gitu. Nih ya kualat tuh suami deh kok ditutuk. Atau ada pernah mendengar berita Bapak Ibu Saudara telah terjadi kecelakaan seorang pria tewas seketika di lokasi kejadian akibat tertabrak oleh bayangan kereta api. Nah, halo? Ada? Atau berita gini, telah ditemukan jenazah di sebuah rumah kosong. Dugaan sementara korban dibunuh oleh bayangannya sendiri. Halo? Halo? Tidak ada. Karena tidak ada bayangan yang bisa menyentuh objeknya. Tidak ada sesuatu yang tidak nyata bisa mempengaruhi, menyakiti sesuatu yang nyata. Tuhan itu kasihnya nyata nama mboten. Kekhawatiran kita itu nyata atau tidak? Kekhawatiran kita itu nyata atau tidak? Kekhawatiranmu terhadap suatu hal yang belum terjadi itu nyata atau tidak? Ya tidak lah. Baru terjadi kok nyata apa nih? Maka sampai selamanya kekhawatiranmu itu tidak bisa menyentuh kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Selama hidup kita terus bergantung kepada Tuhan, maka tidak ada satupun kesulitan, kesakitan, kesedihan yang dapat menyentuh, mempengaruhi kehidupan kita. Loh nyatanya aku cek nangis sih Pak. Neng kan terhibur kan toh? Ketika Anda kembali mengingat kasihnya Tuhan, karena kasihnya Tuhan yang nyata itu dalam kehidupan kita, yang dapat mengubah segala kekhawatiran, mengubah segala ketakutan menjadi sukacita, damai sejahtera, keamanan, dan kenyamanan dalam hidup kita. Amin. Jadi sekelam dan segelap apapun jalan atau kehidupan yang sedang kita lewati saat ini, ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tersakiti. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kecewa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dan sampai tergeletak. Dan ingat, kalau sampai hari ini atau mungkin besok Tuhan masih mengizinkan Anda dan saya melewati lembah kekelaman itu, melewati bayang-bayang kematian itu artinya Tuhan sudah berkata, "Hei, Julius, kamu masih sanggup." Nyuwun sewu bukan bermaksud nerunyam atau ngelama. Hanya saya mau berkata, hei, toh, surip toh, kamu masih kuat. Itu kata Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini kita masih mengalami Tuhan, kenapa sedih ini, letih ini tidak pernah berhenti? Bahkan sampai hari ini pun saya masih merasa sangat terluka. Bahkan mungkin besok pun masih sama. Sesungguhnya Tuhan sedang berkata, hei Vera, karena kamu masih kuat, maka aku mengizinkan engkau berjalan melewati lembah kekelaman itu. Berjalan melewati apa tadi? Bayang-bayang Bertahanlah sebentar saja. Bertahanlah sebentar saja. Sampai Tuhan mengatakan, wes, cukup. Wayahmu keluar dari lembah kekelaman itu. Wes cukup. Aku ngerti keterbatasanmu sekarang. Wes cukup. Wayahmu urip
senang. Ya, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Segala khawatirmu, segala takutmu, segala kesedihanmu, segala bebanmu akan menjadi hilang, akan menjadi runtuh ketika engkau melihat kasih Tuhan dalam hidup. Amin. Walaupun Pak aku cik sedih, oke. Pak aku cik rong duit, oke. Tapi semua itu akan terasa baik-baik saja. Akan tetap terasa aman dan nyaman. Makanya itu orang Kristen itu kan terkenali. Oh, Kristen ini kok uripe kok penak men gitu kan. Iya. Wong iki Pak Batiar sugih tenan. Ora pernah aku ngerti Pak Batiar iki ngeluh aku ora duwe duit iki. Mbok tanggal tua lho mau mesam tok lho. Pak Batiar ya ngono iki. Mengapa? Karena segala kekhawatiran, ketakutannya sudah hancur. Karena apa? Pak Batiar melihat kasih-Nya Kristus. Padahal aslinya mungkin ya ora duwe duit, podo. Tapi semua itu tidak mempengaruhi kehidupannya, tidak mempengaruhi sukacitanya, karena Pak Batiar percaya bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dalam kehidupanku. Amin. Sifat bayangan yang ketiga, ini yang terakhir. Adanya bayangan itu berarti pertanda adanya bayangan itu berarti tanda adanya apa? Adanya bayangan itu berarti tandanya adanya cahaya. Lek ruangane peteng dedek, gelap gulita. Kira-kira ada bayangan apa mboten? Ya ora ono. Apa yang mau dipantulkan dan apa yang memantulkan gak ada. Artinya bahwa ketika ada bayangan, ketika ada ketakutan, itu pertanda adanya cahaya. Dan siapa cahaya itu? Siapa cahaya itu? Tuhan. Artinya apa? Dalam setiap duka cita kita, itu bertanda bahwa ada Tuhan yang senantiasa setia ada di sebelah, di sisi, di kehidupan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana cahaya yang tidak pernah meninggalkan objeknya sehingga tercipta bayangan. Jadi dalam setiap masalah kita, dalam setiap beban kehidupan kita, itu tandanya masih ada Tuhan. Loh Pak, kalau anak Tuhan kenapa masih ada beban Pak? Ya ben kamu dewasa. Seseorang yang tidak pernah mengalami masalah, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya pendewasaan. Seseorang yang tidak pernah diuji, dia tidak akan pernah tahu seberapa tinggi level kehidupannya, seberapa kuat dia menghadapi segala sesuatunya. Ada di sini yang suka olahraga? Apa? Pak Bahtiar? Apa nge-gym? Sepedaan? Kira-kira Pak Bahtiar itu kalau jadi apa namanya tadi apa sepedaan? Itu termasuk pesepeda yang kuat enggak? Enggak. Dari mana tahu? Lihat. Dari mana tahu? Wah, orang pernah ditanding nih kok wes ngomong gitu. Untungnya Pak Bahtiar mau ngomong tidak. Tapi sama aja, mau jawab iya, mau jawab tidak, sama aja. Selama Anda belum melewati ujian, selama Anda belum pernah dites, maka Anda tidak akan pernah tahu sejauh mana kekuatan Anda, betul? Hidup itu seperti itu. Dari mana Anda tahu bahwa Anda sudah kuat, imannya mantap, sudah dewasa kalau Anda tidak pernah mengalami masalah sebagai ujiannya? Aku loh manusia paling kuat, ngerti kondi? Lah wis tau tarung. Saya ini manusia paling pintar, tahu dari mana? Apa wis tau dites? Pernah ditanding nih belum? Ya kalau belum ya jangan mengatakan itu gitu.
Artinya segelap dan sehancur apapun hidup yang kita jalani saat ini, ada Tuhan yang terus menjagamu, yang akan memastikan bahwa engkau baik-baik saja dan dalam keadaan aman dan masih kuat untuk menanggung itu semua. Hingga pada saatnya Tuhan melihat ketidakberdayaan kita. Ia ada di sana dan siap untuk menolong kita. Jadi ingat bahwa segelap apapun, sesusah, sesedih apapun hidup yang kita alami saat ini, hidup yang sedang kita jalani saat ini, ingat, ada cahaya yang sedang menjaga kita. Ada Tuhan yang selalu ada bersama kita. Ada harapan yang selalu menunggu di depan sana. Ya tinggal kuat-kuatnya kita. Tinggal kuat-kuatnya. Anda mau terus berjuang untuk melewati lembah itu atau nyerah, Tuhan wis aku tak ngomah nek kene wae Tuhan. Lah ya hiduplah terus dalam penderitaan. Aja ngomah. Aja ngomah di dalam lembah kekelaman. Ayo terus bergerak, terus maju. Ingat ada cahaya yang sedang menunggu kita. Ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Maka jangan pernah takut. Pasti ada cahaya di balik bayangan itu yang memberi pengharapan bahwa semua akan baik-baik. Yang akan memastikan bahwa, hei anakku, aku menjagamu dan hidupmu akan baik-baik. Amin. Sebelum saya tutup, ini harusnya hari batik. Hari batik ke Bangarum, ya toh? Tapi tadi ada yang bertanya ke saya, kok pakai jas? Ya memang sengaja. Mengapa? Karena saya praktek tata boga. Praktek tata boga. Khususnya, nah kalau jenengan melihat di sini, saya akan membuat minuman penyegar. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Mau tak jajali dewi. Semoga masih anget. Sabar. Siap? Siap? Ini seger banget lagi. Ngenteni ya? Pasti ngenteni kan? Aja rebutan loh. Ini apa? Ini apa? Hah? Air bening. Kalau air putih susu ya Pak, bener-bener. Ya pinter. Tak tutup sik ben ora tumpah. Ini air apa? Air bening kata Pak Bayu, tapi kita lebih lazim mengenalnya sebagai air putih. Tapi ora apa-apa, ora salah. Mulai disalahke mudah nangis Pak Bayu mesake. Ini mateng karena ini masih panas. Kalau kelihatan dari sana ini masih kelihatan uapnya. Hubungannya karo gejas apa Pak? Tenang. Ora metu dorone lho ya. Kok gak dikira sok lho ora ono iki. Loh. Oh tenang, ada. Tak siap nih. Ini apa? Halo, pinter. Anaknya siapa? Dicelup. Ini namanya apa? Teh. Manis enggak? Air teh ya sembarang. Manis enggak?
Kok ngerti? Hah? Hah? Belum bisa? Ya coba. Loh aku malah seneng lah. Coba enggak apa-apa. Siapa mau coba? Loh kan jenengan enggak tahu. Siapa ngerti jenengan apa nih ayo? Kira-kira manis enggak? Enggak ada yang mau coba iki. Tenanan boleh dicoba ini. Anget-anget enak loh. Pak Repto mungkin mau biasanya sukarelawan selalu seneng ini karena mau banyu putih gelem iki wis teh wis rada anu gitu. Ada yang mau nyoba? Ini bersih, beneran bersih. Coba nang. Coba enggak? Sini enggak? Sini. Siapa yang mau nyoba? Mau nyoba enggak? Enggak mau. Ya wes, ini berarti sejam kas kok. Sampai ada sebelum nyoba berarti. Tapi kira-kira manis enggak? Kenapa? Berarti kudu dikasih gula. Berarti kudu dikasih gula. Lah dikasih gula jadi oke. Aku ngono kan. Apik anu. Makanya mesti di lah gue sekilo ya rak cukup no. Aku yang ngene no jalanku kok miring-miring no. Tambah gula ya. Hop, oke. Saya muni hop sama mau tak kau jajal. Manis rom. Kok ngerti-ngerti yo? Jajal saya. Oh belum diaduk. Nah, terus piye? Tenang, standby lah aku kan. Kira-kira ono rendang ono apa-apa. Barangnya pastori digawani kabeh. Oke. Gini. Diaduk. Engko lah aku dhewe engko dikira aku ngapusi. Nyo, sapa mau nyoba? Saya mau coba. Bersih loh Pak, tenanan ini. Lihat terus? Diabetes. Dester mau coba? Sifra mau coba? Sini, apa mau coba? Sini. Nah. Coba. Sini. Sini. Ditiup dulu biar nggak kemasan. Wes, moncrot kabeh. Manis enggak? Manis? Manis enggak? Manis. Enak enggak? Enak. Oke, coba Bapak Sarah. Bapak. Oh. Ya, kantong kita ya. Lagi-lagi. Ngerti enggak maksudnya apa? Teh itu hanya akan menjadi teh jika tanpa gula. Tapi ketika gula pun dimasukkan ke dalam teh, tidak akan berpengaruh apa-apa kecuali apabila diaduk. Hidup kita itu seringkali seperti itu. Harus diguncangkan dulu, harus diaduk dulu, baru akan terasa Maka jangan pernah mengeluh ketika hidup Anda sedang dalam guncangan. Itu tandanya Anda sedang akan dibuat manis oleh Tuhan pada akhirnya. Amin. Boleh melewati lembah kelam seperti apapun, terluka, terseok-seok, termehek-mehek. Ada acara itu. Yuk, kuat yuk. Engkau sedang diizinkan melalui guncangan itu. Tuhan sedang mengizinkan guncangan itu terjadi untuk membuat hidupmu lebih manis. Semakin manis dan semakin manis. Karena tadi ngaduknya belum roto, gulanya masih ngendap. Semakin diaduk, semakin manis. Betul? Setuju tak? Karena belum habis tadi gulanya, masih ada endapannya. Ngaduknya kurang suwe. Hidup kita seperti itu. Semakin diaduk, semakin lama, semakin. Sebab Tuhan izinkan kita mengalami masalah supaya kita semakin naik kelas. Dia izinkan kita dibohongi supaya kita makin bijaksana.
Tuhan izinkan kita disakiti supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak lemah, pribadi yang tidak cengeng. Dan percayalah, sebagaimana gula yang diaduk di dalam teh, maka demikian juga halnya dengan hidup Anda dan saya akan dibuatnya manis dalam setiap guncangan kehidupan kita. Jadi jangan takut. Ada Tuhan beserta kita, dan tidak selamanya hidup itu akan terus tersakiti. Percayalah, sebagaimana teh tadi, sebagaimana bayangan tadi, ada saatnya kita menemukan cahaya, ada saatnya kita akan mengalami, menikmati rasa manis. Tapi prosesnya kudu lewat bayang-bayang kematian dulu, kudu lewat proses diaduk, diguncangkan, dikopiok luar biasa, baru Anda mengalami rasanya manis. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberi hikmat pengertian bagi setiap jemaat-Mu sekalian, yang memberkati setiap hati dan hidup mereka, yang mengubahkan hidup mereka semakin hari semakin kuat, semakin bijak, semakin bergantung pada Tuhan, dan semakin berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kami, dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, rumah tangga kami, sampai hari ini, walaupun harus melewati lembah kelam, walaupun harus melewati jurang yang curam, melewati tebing yang tajam, kami percaya akan selalu ada akhirnya, akan selalu ada hal yang manis, akan selalu ada sukacita, akan selalu ada pengharapan di balik segala sesuatu yang kami alami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berserah dan menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Amin.